Ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini dan justru rupiah Indonesia paling dihargai di negara ini. Waduh, negara mana sih itu ya teman-teman ya kira-kira? Dan dari mana sih sumber beritanya itu? Gua nggak mau asal menyampaikan berita tapi gua nggak ngelihat kebenarannya bagaimana teman-teman ya. Oleh sebab itu kalian tetap di sini tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gua minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gua upload video terbaru kalian akan dapat beritahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, sekali lagi gue bilang gue minta didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Waduh, gak capek-capek gue malah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang beredar video yang lagi viral, katanya mata uang Malaysia atau ringgit Malaysia itu kagak diakuin di beberapa negara ya teman-teman ya. Nah, itu beredar gara-gara ada salah satu video yang nunjukin ada turis datang ke salah satu negara akan menggunakan uang tersebut kemudian mengalami kesulitan atau apalah pokoknya teman-teman ya. Penting kita lihat videonya, dan yang terpenting di sini adalah gua bakal ngebacain komentar-komentar dari kalian semua ya teman-teman ya. Tentu saja komentar yang ada di video tersebut. Dan kita langsung cek aja di video yang pertama nih. Kejap. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Laporan ini merujuk kepada seorang pakar bedah kita yang pergi ke Phuket, Thailand bulan lepas. Sebab tu dia di Phuket, dia nak tukar duit. So dia pergilah ke money changer di sana. Tapi malangnya, money changer kat sana tak terima duit ringgit Malaysia. Dengan alasan duit Malaysia hari ni mungkin harganya RM1, tapi esok boleh jatuh sampai 20 sen saja. Uish, malunya duit ringgit kita tak ada nilai kat luar negara. Money changer di sana bagi tahu duit Malaysia tak ada nilai di negara mereka. Dan ada seorang lagi, isteri dia pulang ke Filipina. So dia pun mengalami masalah yang sama. Mereka di sana tak nak terima juga ringgit Malaysia. Mereka hanya terima wang dolar saja. So apa pendapat korang? Share di ruangan komen. Nah, jadi si abangnya nyeritain itu gara-garanya karena ada turis dari Malaysia datang ke Thailand pengen nukerin uang ringgitnya dengan mata uang di sana, ada di money changer di sana ya teman-teman ya. Itu katanya ditolak gara-gara terlalu kecil nilai tukarnya untuk ringgit. Nah, kata si abangnya, waduh kok sampai nggak ada nilai gitu ya ringgit di negara lain ya teman-teman. Sementara itu kejadian juga sama istrinya si wisatawan ini di Filipina. Di Filipina pun sama, kagak mau ditukar di money changernya. Mereka hanya menggunakan mau menukar dengan dolar gitu teman-teman. Jadi artinya ringgit di kedua negara tersebut itu tidak ada nilainya. Ini menurut cerita si abangnya nih ya teman-teman, dan nonton sendiri tadi videonya kan ya. Nah, kita baca komentarnya dah ya biar gak salah paham, nanti dikira gua kayak ngejelekin yang sono mulu gitu kan ya. Enggak, ini ada videonya soalnya nih teman-teman ya. Ini kita lihat komentarnya nih ya. Gua kagak mau berkomentar, ini komentar ini pakai bahasa Malaysia. Kira-kira kalau misalnya salah gua mohon maaf nih ya. Nih itu gua bacain ya tuh. Berapa ratus kedai Patani buka dekat Malaysia bang, kalau tak laku dah lama dapat balik berniaga dekat Patani. Nggak ngerti saya artinya ya. Kira-kira kalau kalian orang Malaysia tahu artinya, ya syukurlah ya. Kita lihat lagi, ini ada komentarnya lagi, hahaha aku baru balik dari Hatay bercuti ya, dia orang terima aja ringgit, siap staff dekat money changer tuh cukup bahasa Melayu lagi, cakap bahasa Melayu. Oh, saya baru habis balik tuh cuti di sana gitu kan. Laku kok ringgit, malahan yang petugas money changernya bisa bahasa Melayu gitu. Oh mungkin beda tempat ya kak ya. Mungkin waktu pas yang turis pertama itu bukan di money changer yang petugas atau staffnya itu yang bisa bahasa Melayu. Mungkin kebetulan yang kakaknya datang itu yang memang orang Malaysia, bisa bahasa Melayu kak ya. Jadi dipermudah gitu. Kita lagi ini komentarnya lagi nih. Apalagi nih, kita lihat komentarnya lagi ya tuh. Penanda buruk ini, tapi kerajaan Malaysia cukup, ekonomi kita oke. Oh, cakap ekonomi kita oke. Oh, gimana maksudnya? Ini pertanda buruk, tapi pemerintah Malaysia bilang katanya ekonomi kita itu oke-oke aja kok, gitu. Katanya seperti itu ya teman-teman ya. Takut je baru tukar di Thailand, laku je baru tukar di Thailand. Oh, maksudnya laku kok, saya baru tukar di Thailand katanya. Tuh, yang mana yang benar? Makanya gue kagak mau kayak nyepil-nyepil video atau berita yang kagak ada buktinya. Ini beberapa netizen bilang
netizen Malaysia bilang katanya, lah aku kok ringgit di sono, gua habis nuker nih gitu kan. Tuh. Bagus sih itu kalau adalah orang kita pergi habis duit kat Hatai sana, Hayati apa Hatai. Oh, maksudnya ya bagus lah itu, kalau nggak kayak gitu nanti ngabisin warga negara kita di sono ngabisin duit gitu. Ya. Oke, itu ya. Laku lah, aku baru tukar Pak di sana. Laku baru tukar di sana. Mungkin laku tapi nilainya terlalu kecil mungkin ya. Kayak tadi dibilang di awal kayak gitu Kak, soalnya ya. Gitu. Aduh. Ini banyak komentar yang bilang laku, ada yang bilang nggak laku ya teman-teman. Tapi kebanyakan bilang laku kok. Saya habis dari sana habis nukerin kok gitu ya teman-teman. Kita lihat video yang lain lagi deh. Ini ada pernyataan nih dari salah satu tokoh di Malaysia nih, tokoh public figure atau apa gue kagak ngerti, atau tokoh politik, pokoknya dia nyampein yang sama kayak si abangnya bilang tadi nih. Ringgit Malaysia tidak laku di Thailand. Kenapa tu? Jom saya kongsi. Saya baru terbaca di Cosmos bahawa pada 9 Oktober kecoh di media sosial yang mana ringgit Malaysia tidak laku di negara jiran. Di mana perkara ini telah disuarakan oleh Dr. Abdul Ghafur, seorang pakar bariatik yang mana beliau tak cukup duit dan nak tukar di money changer di Phuket, Thailand, tapi tak diterima. Tuan-puan, sedikit pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini. Wang kertas hanya bernilai selagi mana ia digunakan di dalam negara. Tapi apabila kita bawa keluar daripada luar negara, ia tidak bernilai. Wang kertas hanya bernilai apabila ia disahkan nilainya oleh kerajaan. Ingat lagi tak dengan duit shilling RM1, RM500, RM1000? Ianya pernah wujud satu ketika dulu tetapi nilainya hilang begitu saja. Tidak salah untuk kita menyimpan wang tunai. Kita simpan hanyalah sekadar 3 hingga ke 6 bulan kerana wang digunakan sebagai kegunaan harian. Tetapi jika untuk jangka masa yang panjang, sebaiknya simpanlah emas. Ingat, duit kalau dah jatuh nilainya, ia hanyalah sekeping kertas. Tetapi emas walaupun harganya jatuh, ia tetap emas dan ia tetap bernilai. Saya boleh bantu anda untuk buka akaun simpanan emas yang mudah. Aduh Bu, ibu ngiklan banget Bu. Ya Allah Bu, saya pikir ibu ngejelasin gitu kan ya, kagak ada maksud apa-apa. Tapi sini ibu nyuruh orang-orang itu udah simpenlah emas. Kalau uang itu nilainya bisa menurun, kalau emas kagak. Ya bagaimana ibu, dia lagi jalan-jalan ke Thailand, masa belinya pakai emas gitu kan ya. Aduh, ini gua pikir dia bener-bener mau kasih solusi. Ini cuma iklan untuk login di akun apa gitu, kayak akun investasi emas kayaknya lah ya. Tuh kita lihat ada 75 komentarnya. Aduh, nih tuh mantap, aku suka simpan emas. Iya, dah lama lah. Nina, kalau kita beli emas di Malaysia, lepas itu kita jual di Singapura, apakah duit yang kita terima dalam pengiraan ringgit Malaysia atau dolar Singapura nih ya? Kita baca komentarnya, balasannya itu. Kalau dijual di Singapura akan terima dolar Singapura. Seorang sahabat jual emas di Dubai, beliau dibayar mata uang sana. Semoga dapat membantu. Oh, dijualnya di sana mungkin senilai dengan harga emas di sana, ditimbang emasnya jenis apa gitu kan ya. Nanti pakai mata uangnya mata uang sana, kan lo jualnya di sono gitu kan, walaupun lo belinya di negara lo tapi lo jualnya di sono, lo butuh di sono kan. Nah tuh ikut pengalaman sahabat yang tukar emas 999 public gold, emang diterima dan diberi harga yang tertinggi dibanding di Malaysia, contoh Dubai and Thailand ya teman-temannya. Jadi intinya si ibu nyuruh kita buat investasi, tapi beda kasus. Ibu tadi bukan mau investasi, emang dia lagi jalan-jalan keluar negeri, pengen nuker, pengen beli apa lah ya. Lah kali nenteng-nenteng emas ibu. Lanjut video yang lain dah. Kan bawa perkembangan pada jam ini dengan untuk kita teliti bagaimanakah pergerakan ataupun prestasi nilai mata wang ringgit berbanding US dollar Amerika, termasuk juga dengan untuk kita perbandingkan bersama dengan negara-negara ASEAN seperti negara jiran iaitu Singapura. Dan beliti kepada prestasi ringgit, semalam Governor Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata ringgit bergerak dalam hala tuju yang betul, mencerminkan asas ekonomi yang kukuh dan prospek pertumbuhan negara untuk beberapa tahun akan datang. Beliau percaya ringgit akan terus disokong oleh penurunan berterusan perbezaan kadar faedah dengan Amerika Syarikat dan negara lain serta keyakinan pelabur yang semakin meningkat. Ringgit mengakhiri urus niaga Khamis dengan lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat susut ke paras 4.5005 atau 5055, dan itu adalah prestasi nilai ringgit
Malaysia berbanding US dollar pada waktu penutup hari semalam. Untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding US dollar pada pagi, setakat pagi ini lebih kurang 10 Januari 2025, ia berada pada paras 4.4945. Dan untuk kita meliti bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding US dollar dalam tempoh seminggu sehinggalah ia mencapai pada tahap terkini pada pagi, setakat pagi ini, kita meliti nilai ringgit Malaysia sebenarnya mengalami pergerakan atau prestasi yang naik turun. Apabila graf ini menunjukkan iaitu graf line ke bawah, ia menunjukkan nilai ringgit Malaysia ia kukuh berbanding US dollar. Tapi apabila kita lihat graf ini berada ke atas, menunjukkan nilai ataupun prestasi ringgit Malaysia lebih lemah berbanding US dollar. Dan ini adalah dalam tempoh terdekat untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia dalam tempoh seminggu. Dan antara yang tertinggi yang telah dicatatkan dalam tempoh seminggu adalah berada pada paras 4.4862 dan antara yang terendah adalah 4.5176. Dan ini juga merupakan antara julat pergerakan nilai ringgit Malaysia berbanding US dollar pada minggu ini. Nah, dijelasin sama mbaknya itu posisi nilai tukar ringgit Malaysia terhadap dolar ya teman-teman ya. Jadi itu ya nilainya naik turun. Kalau grafiknya di atas itu berarti naik, kalau grafiknya di bawah itu berarti ya turun gitu. Mas gue kagak ngerti saat ini lagi naik atau lagi turun ya mbak ya. Kita lihat komentar ini ada 37 atau 27 komentar nih ya. Nah itu ya prestasi makin baik, nilai 4,59 paling terpegundah kuku. Oh, maksudnya nilainya menguat ya teman-temannya tuh ketimbang. Aduh, tuh alhamdulillah ekonomi Malaysia masih dalam prestasi yang meyakinkan tuh. Tanda cukai dan subsidi OTW. Terlebih jual. Apa sih maksudnya? Harap ada perubahan ya tuh. Terbaik ya, best dengar love so much. No, makin stabil ya. Lah ringgit Malaysia 10 sehari beranjak kali habis-habis apa nggak ngerti saya ini disingkat-singkat udah bahasa Malaysia disingkat-singkat gitu ya, makin kagak paham saya. Kita lihat video yang lain lagi dah. Nah ini kan kemarin ada yang viral tadi ya teman-teman ya, katanya ringgit Malaysia tidak diakui di negara Thailand dan Filipina. Nah ini ada kebalikannya nih ya, justru rupiah Indonesia paling dan sangat dihargai di negara ini ya teman-teman ya. Kira-kira negara mana? Kita langsung cek videonya nih teman-teman. Bagi rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah mata wang rial ataupun mata wang rupiah saja guys yang diterima. Inilah momen warga Malaysia terkejut saat para pedagang Arab lebih memilih rupiah daripada ringgit Malaysia. Dalam beberapa situasi, rupiah bisa diterima langsung di Madinah, terutama di kawasan yang banyak dikunjungi oleh jamaah Indonesia, seperti di sekitar Masjid Nabawi. Banyak pedagang lokal, khususnya yang menjual souvenir, makanan, atau oleh-oleh khas, menerima rupiah karena mereka memahami tingginya jumlah jamaah Indonesia yang berbelanja. Namun, nilai tukar biasanya tidak sebaik jika Anda menukarkan rupiah ke rial di money changer resmi. Jadi, meskipun praktis, tetap bijaksana untuk menukar sebagian uang Anda ke rial sebelum berangkat. Dia nak membeli minyak wangi itu tadi, dia bagi duit RM100. Jadi mereka tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer uang selain daripada ringgit. Maksudnya kita tukar bagi rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah. Nah ini justru orang Malaysia sendiri yang kaget begitu berada di Madinah. Dia pengen beli minyak wangi pakai uang ringgit tapi ditolak sama pedagang di sana. Justru pedagang di sana bilang katanya ya udah pakai mata uang lain aja deh selain ringgit, pakai rupiah kagak apa-apa gitu kan ya. Nah, ini menurut penjelasannya katanya kenapa rupiah di situ paling dihargai karena banyak penduduk atau pengunjung yang datang dari Indonesia teman-teman ya. Jadi lebih gampang untuk melakukan transaksi. Tapi katanya di situ nilai tukarnya akan sangat berbeda ketika kita menukarkan dengan mata uang Madinah di money changer ya. Jadi lebih baik ditukar di money changer gitulah ya kira-kira ketimbang di langsung buat transaksi, nilainya akan beda gitu. Itu penjelasannya tadi ya teman-teman ya. Tapi ini kenapa ringgit Malaysia kagak diakuin dan pedagang kagak mau terima ya teman-teman ya. Ya mungkin karena alasannya di situ kebanyakan yang belanja dan yang dagang orang Indonesia ya teman-teman ya. Lagi-lagi Indonesia ada di mana-mana ya teman-teman. Nah itu tadi apa ya, ada berita yang bilang katanya ringgit Malaysia ditolak di beberapa negara dan rupiah sangat dihargai di
beberapa negara. Itu tadi kejadiannya teman-teman ya, sehingga muncul pemberitaan tersebut ya teman-teman. Ya kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira kenapa ringgit Malaysia tadi yang di video pertama kagak diterima itu kenapa alasannya. Terus yang kedua kenapa rupiah Indonesia sangat dihargai di Madinah. Udah jelas alasannya tadi apa ya teman-teman ya. Pokoknya di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.